Kadang kenyamanan membuat kita lupa diri, merasa bahwa nikmat yang kita peroleh adalah suatu kewajaran, hak kita untuk memilikinya. Hingga akhirnya begitu kenikmatan itu hilang, kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada selalu ada batasnya. Dan saat kita menyadarinya, butuh proses untuk menerima kenyataan dan mencoba untuk bangkit kembali sendiri. Begitu juga dengan petualangan, apalagi mendaki gunung. Perjuangan mencapai puncak yang begitu berat, diterpa hujan badai, kabut tebal menutupi pemandangan, dan dingin yang menusuk tulang. Terus terang, capek. Tapi begitu kita sampai puncak dan disuguhi pemandangan yang luar biasa indahnya, walau terlalu singkat, sudah mampu untuk mengikis galau di hati. Tapi bagaimana kalau harapan itu semu? Bagaimana kalau kegagalan justru yang kita terima? Bagaimana kalau bukan puncak yang didapat, tetapi beban berat keril yang semakin berat setelah diterpa hujan lebat? Pasrah? Mungkin itu. Dan inilah yang aku rasakan kali ini. Teman pendakianku memutuskan untuk pulang karena urusan keluarga yang mendesak. Sehingga akhirnya yang semula aku merasa nyaman ada teman seperjalanan, akhirnya harus kembali ke kenyataan bahwa aku memulai ini sendirian. Jadi aku harus siap untuk sendiri. Gunung Sagara adalah rencana pendakian gunung selanjutnya. Bagian dari rencana pendakian 4 gunung di daerah Garut yang dikenal dengan nama Sapaguchi, yang merupakan singkatan dari Gunung Sagara, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, dan terakhir gunung yang cukup menguras tenaga, yaitu Gunung Cikuray. Sebelumnya aku dan teman berhasil menapakkan kaki di puncak Gunung Guntur, walau diterpa badai hujan setelah kami mencapai puncak. Tak mengapa, toh kami sudah mencapai puncaknya. Selanjutnya, Sagara lah yang kutuju, walau harus sendirian. Tidak terlalu sulit untuk mencari lokasi base camp, karena pengurus penginapan tempat aku menginap berhasil mencari pengendara motor yang mau mengantarku pulang pergi ke base camp Sagara. Dan kebetulan beliau tahu lokasi base campnya. Perjalanan menuju base camp cukup berliku, tetapi penuh dengan pemandangan yang indah. Sayang, kemulut awan sepertinya senang berkerumun di sekitar puncak gunung yang kulihat di sepanjang perjalanan. Seolah-olah ikut mengerti suasana hatiku saat ini. Seolah-olah berkata, "Ya benar, hari ini tidak perlu cerah supaya selaras dengan hatimu kawan." Lucu. Tapi aku tetap berjalan. Kan kulihat seberapa besar keberuntunganku hari ini. Ucapan si akang ojek seolah-olah memberiku sedikit harapan. Aman, A. Beberapa hari ini hujan hanya turun sore hari kok. Jadi kemungkinan hujan tidak akan turun siang ini. Ya, semoga saja. Sesampainya di base camp, saya bergegas ke loket registrasi. Berniat ingin langsung melangkahkan kaki ke atas. Biaya simaksi sebesar Rp20.000 dan gunung ini ternyata memiliki 4 pos, dengan pos keempat sebagai puncaknya. Informasi yang aku dapat, dibutuhkan 3 jam perjalanan untuk mencapai puncak Sagara. Baiklah. Lurus aja, kiri kanan gak usah diambil. Oke, jadi setiap ada persimpangan ambil aja yang lurus ya? Iya. Oke. Nah, untuk kalau mau ngambil air ada di pos 1. Pos 1, oke siap. Pos 1 ini berapa pos sampai puncak? Apa? Sampai puncak ada berapa pos? Ada 4 pos. Berarti sampai ke puncaknya. 4 itu yang udah di top ya? Iya. Oke siap. Berapa jaraknya? Kilometernya ada nggak? Nggak ada ya? Berapa jam rata-rata sampai puncak itu? 3 ya? 3 jaman. Oke siap. Kasih ya. Dan bergegaslah aku melangkahkan kaki meninggalkan base camp setelah terlebih dahulu janjian dengan Kang Dalni yang mengantarkan aku ke base camp supaya menjemputku kembali 4 jam kemudian. Sendirian, batinku lagi. Tapi kemudian aku teringat, beberapa tahun yang lalu aku sempat mendaki beberapa gunung sendirian. Gunung Tampomas, Gunung Salak, bahkan satu puncak gunung di Himalaya dengan ketinggian 4100 mdpl, kujelajahi sendirian. Tektok lagi.
Jadi kupikir, kenapa mesti galau jika hanya mendaki gunung ini sendirian? Begitu sanggahku. Tapi ya, itulah kenyamanan yang kita peroleh saat jalan bersama. Ada teman mengobrol, berbagi pendapat. Tiba-tiba sekarang aku berjalan sendiri, hanya diawasi oleh pepohonan dan burung dan tupai yang mungkin heran dengan kesendirianku. Mungkin memang harusnya kuluangkan waktu beberapa hari di penginapan untuk menata kembali rencanaku yang berantakan, daripada kubawa galau ini ikut bersamaku mendaki Gunung Sagara. Dan seperti yang sudah kuduga, hujan yang seharusnya turun sore sesuai harapanku ternyata turun cukup deras. Beruntung ada pondok kecil tempat aku bisa berteduh. Ringkat sih hujannya, tetapi kusempatkan untuk melihat prediksi cuaca di HP. Tidak menggembirakan, hujan disertai petir yang tiada henti hingga malam hari. Jadi dengan berat hati kuurungkan niat untuk melanjutkan pendakian. Kusegerakan langkah kaki untuk melangkah turun dan kuhubungi Kang Dalni untuk menjemputku di base camp. Sesampainya kembali di base camp, kusempatkan untuk mengobrol dengan rekan-rekan sesama pendaki di sana dan langsung melaju bersama Kang Dalni untuk mencapai tujuan berikutnya yang kurencanakan hari ini, yaitu melihat bukit tersembunyi yang bentuknya seperti piramida. Orang di sekitar sering menyebutnya dengan Gunung Sadahurip. Lokasinya tidak jauh dari Gunung Sagara. Jadi sembari menuju pulang, kenapa tidak? Dan ya, tentu saja, hujan kembali mengguyur selama beberapa jam, sehingga terpaksa kutunggu hingga reda sambil menyeruput kopi di gerai Indomaret. Cuaca sepertinya mengajakku bercanda hari ini. Hujan yang tadi lebat berganti dengan terang. Walau masih kulihat gerombolan awan yang masih menyelimuti gunung-gunung di sekitar, termasuk Gunung Sagara. Semoga saja mereka yang tengah menuju puncak bisa menikmati pemandangan di sekitar tanpa harus tertutupi oleh awan. Tidak lama, Bukit Sadahurip mulai menunjukkan bentuknya. Tidak salah jika bukit ini sempat menjadi bahan perbincangan beberapa tahun yang silam, karena bentuknya yang memang menyerupai piramida. Walau ada penelitian yang akhirnya mengungkapkan bahwa bentuk ini terjadi akibat proses alami dari alam, tidak ada campur tangan dari manusia. Tidak lama juga aku meluangkan waktu menatap keindahannya. Keinginanku untuk mencoba mendakinya kuurungkan karena cuaca yang kembali tidak bersahabat. Cukuplah kali ini aku mengamatinya dari kejauhan. Memang masih sempat aku menerbangkan drone untuk menikmati keindahannya. Gunung Sagara, Gunung Sadahurip. Ku tak bisa merasakan nikmatnya ada di puncakmu kali ini. Tapi semoga lain hari kita bisa bertemu lagi. Baiklah sahabat, tak melulu kesuksesan harus kita alami bersama. Terkadang hambatan yang menjadi juaranya. Akan tetapi, kita tidak boleh menyerah begitu saja, bukan? Berharap semoga cuaca mau sedikit berbaik hati lain kali.